Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak Wijayana. Saya dari Prodi SI 2B Siang. Kali ini saya akan memberi pembelajaran tentang bagaimana sih konseling untuk siswa atau mahasiswa yang sedang broken home atau yang telah mengalami broken home di lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita ke materi pembelajarannya, kita harus mengenal dulu apa itu broken home. Broken home merupakan istilah di mana suatu keluarga yang tidak harmonis sehingga harus mengalami perpecahan. Nah, ketidakharmonisan ini biasanya mungkin disebabkan oleh lingkungan atau mungkin pasangan yang terlalu emosional terhadap satu sama lain. Dampak dari broken home ini sendiri pada anak yaitu kurangnya rasa percaya diri dari anak, lalu juga menarik diri dari lingkungan, lebih sering menyendiri gitu. Dan tidak ingin kayak bersosialisasi, lebih ingin menyendiri karena perasaan tertekan itu karena broken home ini. Lalu juga uh, insecurity atau kemaluan dalam berbagai aspek seperti aspek penampilan, skill atau kemampuan. Yang kedua yaitu rendahnya iman, kurangnya kasih sayang, dan juga gangguan mental atau mental disorder. Mungkin juga dapat menyebabkan stres kepada anak itu sendiri karena setiap hari melihat orang tuanya yang bertengkar, tidak harmonis keluarganya. Nah, itu adalah dampak dari broken home itu sendiri untuk anaknya sendiri. Nah, penyebab broken home itu sendiri yaitu dimulai dari perceraian orang tua, ketidakdewasaan orang tua, yang seperti saya bilang tadi, ketidakdewasaan dalam mengatur emosional. Karena kan kalau di dalam rumah tangga itu berarti kalau sudah menikah berarti sudah siap secara mental, fisik, dan juga secara keuangan gitu, secara ekonomi. Tapi di sini karena ketidakdewasaan atau ketidakstabilan emosi di dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan broken home itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga yaitu tidak adanya tanggung jawab dalam diri orang tua, seperti orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, lalu pulang larut, dan saat pulang itu tidak dapat meluangkan waktu untuk bersama anak-anak atau istri. Mungkin dia meluangkan waktu dengan bermain game atau ya beraktivitas lain gitu, kayak seperti menonton atau dan lain-lainnya. Nah, yang keempat yaitu jauh dari Tuhan. Tuhan itu diibaratkan sebagai segitiga di dalam rumah tangga, yaitu Tuhan yang paling atas, yang sebelah kiri adalah suami, yang sebelah kanan adalah istri. Nah, dalam segitiga ini, jika kita mempererat hubungan dengan Tuhan, maka segitiga itu akan mengerucut dan akan mendekatkan suami dan istri satu sama lain. Nah, begitu. Nah, jika kita jauh dari Tuhan, maka sisi ini akan terbuka seperti ini, tidak akan mengerucut. Jadi hubungan itu tidak akan harmonis atau ya terjadinya pertengkaran, salah paham, dan lain sebagainya. Dan itulah penyebab broken home. Bagaimana sih cara mengatasi broken home ini sendiri? Broken home ini sendiri bisa kita atasi dengan cara kita mengajak rekan atau siswa atau mahasiswa yang terkena dari dampak broken home ini, atau dia memang seperti yang dicirikan tadi, lebih sering menyendiri, lebih sering malu, dan lebih sering stres atau mental disorder. Nah, kita bertugas untuk mengajak rekan kita, siswa kita atau mahasiswa kita mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu melakukan shadow parenting atau melakukan pendidikan. Lalu yang kedua yaitu kita mengajari agar bisa berempati kepada orang lain, belajar memaafkan, karena memaafkan ini yang terpenting karena di dalam broken home itu sendiri kita tidak tahu situasinya seperti apa. Mungkin saja orang tuanya berpisah atau masih bersama tapi lebih sering bertengkar. Mungkin anak ini atau siswa atau mahasiswa ini dia lebih terkesan menyimpan rasa dendam mungkin, dan juga merasa hidupnya sia-sia gitu. Jadi kita harus melakukan namanya harus mengajari empati ke orang lain, dan juga harus mengajari cara memaafkan orang lain gitu. Agar
anak ini sendiri bisa memahami orang tuanya, keadaan orang tuanya juga, dan tidak menjadi anak yang durhaka karena membenci orang tuanya yang sering bertengkar karena masalah ekonomi kah, karena masalah lain begitu. Dan juga yang terpenting, eh, yang untuk orang tuanya sendiri, kita lebih memilih untuk pendekatan orang tua kepada anak itu. Misalnya mungkin anak ini tinggal cuman sama salah satu pasangan, atau mungkin dia tinggal sama ayahnya atau ibunya. Kita melakukan pendekatan dengan cara kita mengajari agar tidak dendam kepada entah itu ibunya yang pergi atau meninggalkan ayahnya, atau ayahnya yang pergi meninggalkan ibunya. Jadi kita harus berdamai dengan keadaan begitu. Jadi kesimpulannya, anak-anak atau siswa atau mahasiswa yang mengalami broken home tidak harus kita jauhi atau kita tidak peduli, malah kita harus merangkulnya, memeluknya dengan erat dan memberikan perhatian lebih untuk dia, karena tekanan yang dia alami di rumah karena orang tuanya berkelahi atau pisah itu sangat membuatnya terpuruk, dan tugas kita adalah menyemangatinya dan memberi wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, dan membawanya ke jalan yang baik. Kita harus memberi empati lebih kepada mereka agar mereka juga bisa bahagia hidup seperti kita, walaupun dalam keadaan orang tua yang pisah atau keadaan orang tua yang ya tiap hari mungkin bertengkar gitu. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.